Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Al-Habib ke apa nih? Al-Mukarram Al-Ustad Habib Jurkanain bin Habsi Al-Habsi beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara, saudari, bilusus jamaah perguruan tarekat hak Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, sudah sewajar dan sepantasnya kita memanjatkan puja, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita tadi, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah secara zahir dan batin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimakumullah, saya ingin mengulang-ulang kembali tentang dalil firman Allah. Sana Allah menegaskan, wa may yarju' lika rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik li ibadati rabbih ahada. Dalam firman Allah tersebut, Allah menjelaskan, wa may yarju' lika rabb, barang siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan sekalian alam, tidak ada pilihan lain. Kata Tuhan, solusinya, jalannya, dia harus beramal saleh. Kalau itu tidak dilakukannya, apa-apa yang menjadi angan-angan, cita-citanya tidak akan pernah terwujud. Ya, artinya keinginannya itu hanya sekedar keinginan, tapi tak akan pernah tersampaikan. Karena syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah itu, syarat yang pertama dia harus beramal, punya amal. Dan amal itu, kata Allah, harus bersih dan murni. Apa amal yang bersih dan murni ini? Wala yusyrik li ibadati rabbih ahada. Jangan di dalam beramal itu ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada aku, kata Allah. Jangan ada kekuatan yang lain, kehebatan yang lain daripada kehebatan aku. Betul-betul di saat kita melaksanakan perintah Allah, benar-benar kita berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya memurnikan ketaatan kita kepada Allah.
Jadi tidak cukup hanya sekedar beramal saja. Ya, kita harus tahu bagaimana melepaskan di dalam kita beramal itu, melepaskan dosa-dosa syirik, fasik dan munafik. Karena jangan dikira orang yang sudah beramal ibadah itu bisa terlepas daripada yang tiga itu, ya, syirik, fasik dan munafik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, karena perintahnya ini beramal, tentunya dalam kita mengamalkan perintah-perintah Allah ini, ya, tentu tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya mendengar cerita orang atau meraih pembicaraan orang. Tentu kalau kita beramal ini, tujuan niat awal kita adalah supaya tadi itu kan amalan-amalan yang kita lakukan ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Bagaimana supaya amal-amal ini bernilai ibadah di sisi Allah? Tentunya prosedur-prosedur, aturan-aturan Tuhan itu harus kita ikuti, ya. Jangan mau-mau kita, jangan aturan-aturan kita, ya. Aturan Tuhan itu apa? Kalau kau beramal, tentu yang pertama kau harus memahami dulu. Apa yang pertama itu? Mengerti tentang niat. Ya, apa saja? Coba lihat di dalam kitab-kitab apa saja, ya. Semua harus diawali dengan niat. Sementara umat Islam ini sedikit sekali paham dengan niat. Umumnya awam, kata orang Malaysia itu, awam itu artinya umum. Umumnya orang memahami niat ini lafaz, ucapan. Ketika dia tidak melafazkan, dia tidak berniat. Padahal niat itu adalah, ya, menyertakan rahasia Allah yang ada pada diri kita di saat kita mau melaksanakan perintah Allah. Arti melibatkan, ya, menyertakan, melibatkan milik Allah yang dititipkannya ke dalam diri Zahir ini, nah, itu kita sertakan. Maka dahulukan niat, berarti dahulukan nama Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena nama Tuhan dan Tuhan itu satu, tak bercerai. Ketika Zahir dia, ya, menjadi cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan Zahir itulah disebut asma Allah. Itulah kendaraan, itulah alat kita, ya. Itulah cara-cara kita untuk beribadah kepada Allah. Artinya melibatkan nama Allah. Sekarang gini, kita ingin beribadah kepada Allah. Pertama-tama syarat ibadah itu apa dulu? Niat itu pertama tadi kan. Tentu kalau kita pengen beribadah kepada Allah, Tuhan yang bernama Allah, pertama ini logika berpikir saja, ya. Tentu kita harus bertemu dulu. Ya kan? Bagaimana kita mau kenal kalau kita tak pernah bertemu? Nah, contoh misalnya, kita dengan sekarang jadi istri kita kan? Istri kita atau suami kita. Pertama-tama sebelum kita menikah dengan dia tuh, pertama-tama apa dulu kita nih? Bertemu dulu. Kenal dulu siapa orang, bertemu dulu kan mukanya. Setelah bertemu, tahu siapa orangnya, ya. Baru apa itu kita mengenal. Itu aturannya. Begitu juga dengan Tuhan, bertemu dulu. Bagaimana cara bertemu ini? Ya, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu. Tak ada satu pun yang bisa menyerupainya.
Cuman kata Tuhan, aku memang tak bisa kau jumpai. Tapi cahayaku ada pada dirimu. Ya, cahaya Tuhan yang ada pada diri ini, ya, ada wujudnya. Ada wujud enggak tuh? Bagaimana kau mau mengenal cahayanya? Bagaimana kau bertemu dengan Tuhan, kan? Sementara kau tidak tahu orang yang membawa gelombang cahaya itu di alam dunia. Coba pikirkan itu. Maka sifat wujud Tuhan, sifat Tuhan itu pertama itu wujud dulu. Bagaimana kau berzikir kalau kau tidak pernah mengenal? Zikir itu kan mengingat. Apa yang kau ingat dulu ini? Kau mengingat Tuhan. Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Tuhan bukan manusia. Bagaimana kau mengingat Tuhan? Kata Tuhan, ada utusan aku. Kan utusan aku tu ada pada dirimu. Ya, itulah milik Allah, nama Allah yang ada pada diri kita. Ini ada membawa gelombangnya ini, ada jahirnya. Ada wujudnya di alam dunia. Inilah wujud. Wujud inilah yang harus kita saksikan. Bukan kita menyembah wujudnya, bukan. Menyembah milik Allah, rahasia Allah yang ada pada diri seorang yang membawa gelombang, ya, cahaya Allah. Itulah yang bisa menyambungkan kita kepada Allah. Ini harus kita cari dulu di alam dunia. Kalau ndak bisa kau berjumpa dengan Allah. Kau kan pengen tadi, wa may yarju lika rabbi. Kau kepengen berjumpa dengan Allah, fal ya'mal amalan saleh. Amal saleh kau ini harus ada caranya. Ndak bisa kau harus bertemu dulu baru kau bisa mengenal. Bukan kau mengenal dulu baru bertemu. Sekarang dulu istri kita bertemu dulu baru kita kenal dengan dia. Ya, setelah kenal baru bersama. Coba aturan itu harus kita ikut itu. Bertemu dulu artinya cari dulu orang yang membawa gelombang ini. Ya, tak ketemu orang membawa gelombang, alamat sesat. Alamat salah jalan, tak ada orang menunjukkan. Maka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51, Allah menegaskan, sebelum itu kau tidak mengetahui kitab Allah. Sebelum itu kau belum memahami apa itu iman, kata Allah. Dalam surah Al-Surah, ya, kau belum mengetahui tentang kitab Allah, kau belum mengetahui tentang iman. Ketika itu aku tanamkan nur ke dalam dirimu, ya. Dengan nur itu, ya, aku pilih, aku kehendaki, ya, di antara hamba-hambaku. Ini firman Allah, ngapa kita tidak merenung? Kenapa beribadah-ibadah tidak ada guru? Ngapa beribadah tidak ada orang menunjukkan cara beribadah yang benar? Ya. Maka kalau kita belajar ilmu ini, ya, membaca kitab Allah, pengalaman kita sama dengan Rasulullah. Kenapa sama dengan Rasulullah? Coba. Kalau belajar ilmu syariat, ya, belajar ilmu tentang lisan, bibir, kita dipuji manusia. Tak ada satu orang yang mau menghina kita, tidak ada. Siapa yang mau menghina kita? Bacaan bagus, lantuman lagunya enak, bagus pak, cara rukuk, cara sujud, cara kok mantap semua tuh. Tapi coba kita lihat Rasulullah. Ada Rasulullah itu dipuji-puji manusia. Semasa ada hidup di alam dunia ada dipuji-puji manusia. Tidak ada. Justru orang yang paling terdekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri, memusuhi beliau. Abu Jahal, Abu Lahab itu menghina Nabi Muhammad, majnun, kata dia. Nabi Muhammad itu orang gila. Dilempar dengan kotoran kambing, dilempar dengan batu, dihina, dicaci, dimaki. Ada enggak yang kita rasakan itu? Kalau kita hanya belajar kitab zahirnya saja. Tak ada yang mau menghina kita kalau kita belajar hanya sekedar bermain di
di bibir, di jahirnya saja. Tak ada. Justru pujian yang kita dapat. Tapi kalau ketika kita sudah masuk ke dalam berbicara kitabullah, ya, kita memasukkan frekuensi kita, menghubungkan batin kita kepada Allah, di situ hinaan banyak, cacian banyak, hinaan banyak. Tak ada orang suka dengan kita. Kenapa? Tak sama. Disuruh cari Rasulullah sudah meninggal. Jangan cari gadis Rasulullah di zaman sekarang ini, tidak ada Rasulullah. Padahal dijelaskan Al-Quran. Ya. Apa ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada zamanmu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Artinya Rasulullah itu kan sudah wafat, tapi rasul yang membawa gelombang tali buhul itu hidup di zaman kita sendiri. Bagaimana kau mau menyembah Tuhan? Bagaimana kau mau berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana kau mau bertemu dengan Tuhan? Bagaimana mau mengenal dengan Tuhan? Tapi tak ada orang yang menunjukkan jalan untuk berjumpa dengan Allah. Liqa'i Rabbih. Maka kata Allah, kalau kau tak jumpa aku di alam dunia, ya, kau tidak akan pernah jumpa aku di sana, di akhirat. Kalau kau buta di alam dunia, di akhirat kau terlebih buta lagi. Bahkan tersesat daripada jalan. Kenapa ini kita tidak merenung? Sudah dijelaskan semua kitab, baik kiai dari mana pun, dijelaskan bahwa niat itu bukan di bibir. Niat itu tapi tetap ngeyel bahasanya kan, ngotot. Ngeyel, ngotot. Bahwa kalau niat itu harus dilahirkan, boleh, tidak salah. Tapi harus kenal dulu niat yang di dalam hati itu. Niat di dalam hati itu bukan dibaca. Dipertemukan itu, disatukan lagi syahadat zahir dan syahadat batin itu. Ya. Ketika kau melafazkan dua kalimah itu syahadat Allah dan Muhammad, jangan hanya sekedar dua kalimah itu di bibir. Dua kalimah itu tersambung. Nur Muhammad yang ada di dalam batin itu hakikat diri baginda Nabi Muhammad SAW itu yang ada pada rahasia diri kita itu harus tersambung, terhubung kepada sumbernya. Tersambung kepada sumber itu tersambung kepada Allah. Baru ucapan yang kita ucap ini diberkahi oleh Allah. Berarti bukan munafik kita ini. Ini kalau kita tidak paham, munafik. Ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sinyal tak nyambung. Apa bedanya orang gila megang HP, betul enggak? Wah, HP-nya mantap, tapi tak ada kota, tak ada sinyal. Wah, ya, betul. Datang ke rumah ya. Ya, nanti jam sekian saya datang. Padahal ni nipu kita, tak ada sinyal ni. Kota tak ada. Kan? Apa menipu ndak tu orang ibadah ndak kenal tu? Sembayang Allahu Akbar. Wah, dikiranya dia dah sembayang itu dah mi'raj. Padahal salat itu as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu wajib harus mi'raj. Kau tak mi'raj, kau bukan salat namanya. Jangan dikira mi'raj ni mukjizat Nabi. Nabi yang bisa mi'raj, enggak. Coba dijelaskan dalam hadis itu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Siapa saja yang mukmin wajib akan mi'raj. Tapi orang mukmin ni yang bagaimana? Bukan ngaku-ngaku orang beriman. Orang yang beriman ini orang yang telah ditanamkan nur itu ke dalam kalbunya. Orang itu sudah ditawaju, sudah dibaiat. Semua ya utusan-utusan Tuhan itu di alam dunia semua melalui proses baiat. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua baiat. Maka antara satu nabi dengan nabi yang lain tak pernah bertengkar. Ada enggak? Nabi Muhammad tu tak menerima Nabi Musa. Oh, itu aku tak ngaku dia nabi. Musa pun tak ngaku Muhammad ini nabi, enggak ada. Kenapa? Gelombangnya satu.
Maka kata berimanlah kepada kitab-kitab Allah dan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Berarti sebelum datangnya Nabi Muhammad ini, kitab itu sudah ada. Satu saja kitab itu. Ya. Apa nih? Frekuensinya itu, kalau dalam siaran radio apa? Gelombang radionya satu. Kalau gelombang kenari itu satu aja. Kau cari putar tak kau banyak-banyak itu bukan satu saja gelombangnya. Begitu juga gelombang ketuhan itu satu. Praktek syariatnya berbagai macam. Boleh macam-macam ini. Coba kita pergi ke Mekah tuh ada tangannya begini, ada ndak pakai takbir. Takbir itu kata dia bukan tangan, penyerahan total hati itu diserahkan. Itu takbir dia bilang. Macam-macam versinya kan. Syariatnya boleh berbeda, tapi channelnya, sinyalnya itu harus satu. Maka tak dapat channel itu, pasti tak ketemu Tuhan. Pasti, saya pastikan. Jangan nak mi'raj, ya. Syarat mi'raj itu, syaratnya bertemu Tuhan itu harus mi'raj dulu. Syarat mi'raj harus bertemu. Bagaimana kau mau mi'raj kau tak bertemu dengan guru yang paham tentang mi'raj tu? Temu dulu guru, baru kau kenal. Setelah kenal, baru kau bisa bersama. Setelah kau bersama, baru kau bisa berzikir. Allah, 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 Allah. Baru zikir kau dirahmati, diberkahi oleh Allah. Karena zikir bersama dengan nama Allah. Itu baru kita betul-betul tiada aku yang ada hanya di Dia. La mawjudun fi wujudi hakikati illallah. Kelihatannya kita yang menyebut dengan lisan bibir kita, tapi sebenarnya kita sudah nol, la haula wala. Ketika kau zero, ketika kau nol, di situ Allah yang ada. Tapi kau merasa ada, Allah tak akan pernah ada. Kan gitu. Ketika kau merasa kau yang berzikir, tak akan pernah kau merasakan nikmatnya zikir itu. Ketika kau sudah la haula wala nol, di situ dirinya memuji Tuhannya. Maka niat itu penting, kenal itu penting. Setelah kenal terhubung, nyambung, baru betul. Casing, sinyalnya nyambung. Apalah arti kau sembahyang, berpuasa, zakat, haji, tapi tak ada sinyalnya. Apa artinya semua itu? Kan menjadi sia-sia. Rukun ini bukan hanya rukun Islam saja. Setelah Islam ada rukun iman, ada rukun ihsan. Islam itu rukun yang membahas, mengupas tentang masalah zahir ini. Ya. Tapi masalah batinnya itu bukan diatur dalam rukun Islam lagi, diatur dalam rukun iman. Iman itu di mana? Di bibir kan di hati? Di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati kita ini apa? Ada siapa dia itu? Maka coba beriman kan semua yang gaib. Iman kepada Allah. Pernah melihat Allah? Pernah tak? Melihat kepada malaikat. Pernah lihat malaikat? Jadi beriman itu kepada yang baru ketika kita beriman kepada Allah, disempurnakan iman melalui syariat. Iman kepada Allah. Apa yang harus kau lakukan nih? Asyhadu alla, keluar melalui lisan kita. Rasa cinta itu muncul mula. Aku ni tak mau bertuhankan lain. Tuhan aku semata-mata hanya Allah. Wah, ini bibir aku harus mengucapkan nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi syaratnya udah kenal dulu. Baru melapaskan. Tuntut ilmu dulu, baru kau mengerjakan perintah syariat. Jangan syariat dulu, baru cari ilmu. Ini terbalik-balik. Belajar fikih dulu, ilmu hakikat, ma'rifatnya dihilangkan. Baru ibadah tak dapat rasa. Baru ibadah semau-mau dia. Tak mengikut aturan Tuhan. Ya, fikih tak jelas gak. Makrifat pun tak agak jelas. Jadi ibadah yang jelas itu yang mana?
Kau belajar itu tuntas, harus tuntas. Makrifat, tuntaskan makrifat kita. Kalau belajar syariat, tuntaskan fikih kita. Ini fikih tak tuntas, baru nyala-nyalakan orang. Belajar fikih tak tuntas, selesaikan dulu, baru kau bisa protes dengan orang. Memang kau bicara fikih itu bicara perdebatan, perselisihan. Itu fikih namanya. Fikih itu artinya pemahaman. Pemahaman manusia tentang perubahan-perubahan perkembangan zaman ini. Maka fikih artinya faham, pemahaman. Tapi untuk bisa paham yang sesungguhnya, dia harus menyertakan ilmu hakikat. Artinya niat itu jangan hanya habis di bibir. Niat itu harus beserta dengan nama Allah. Berarti apa dahulu ni? Sambungkan dulu, makrifat dulu, baru syariat. Kenal dulu, bertemu dulu, bersama dulu, baru kau beramal. Inilah wa may yarju lika rabbi. Rasulullah begitu prakteknya. Mau jumpa dengan Tuhan, Tuhan bukan di alam dunia. Itu yang di alam dunia ini, ya, itu utusannya yang membawa gelombangnya. Tuhan itu bukan di alam dunia ini. Nak ke Tuhan kau harus bisa masuk alam akhirat dulu. Kau harus keluar dari alam dunia ini. Ya, itu baru bisa jumpa Tuhan. Maka kau tak jumpa Tuhan di alam dunia, kau tak akan pernah jumpa Tuhan di akhirat. Maksudnya apa itu? Kau tak ketemu guru yang membawa gelombang, kau tak bisa masuk ke alam akhirat. Tak masuk ke alam akhirat, kau tak bertemu dengan pengalaman-pengalaman kerohanian. Di sana ada tahapan langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Baru kau ketemu dengan yang sebenar-benarnya Tuhan itu. Baru kau bisa wa may yarju lika rabbi. Baru aku ni sebenar-benar tak ada. Ketika itu kau sudah nol, zero, sudah kosong kau ini, tidak ada apa-apa lagi. Yang ada semata-mata hanya Allah. Itulah orang yang sampai namanya. Bukan ngaku-ngaku sampai, amalannya harus ada. Prosedurnya dia harus mengenal Rasul Tuhan dulu, ya. Dia harus tahu bagaimana membuka pintu langit itu, bagaimana menembus alam akhirat, jembatan apa yang harus dilewatinya. Kau ini tak paham, tak bisa. Nak mi'raj, nol saja. Yang kau peringat itu Isra Mi'raj, memperingati, tapi kau tak pernah mi'raj. Hidup selalu di dalam angan-angan, hidup selalu di dalam cerita. Hidup selalu di dalam khayalan. Cerita-cerita saja. Pergi acara Isra Mi'raj cerita. Tapi kau pernah berjalan tak? Ya, Isra Mi'raj itu berjalan. Perjalanan. Meninggalkan yang haram, menuju yang suci. Meninggalkan haram, meninggalkan yang batil, ya, menuju ke yang suci. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ini ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha inilah perjalanannya menuju tahapan-tahapan. Baru kau ketemu dengan Tuhan sekalian alam. Kau dibawa menuju Tuhan Rabbul Izzati. Tuhannya sekalian zat. Ketika itu kau sudah tidak ada lagi. Kau bukan kau. Kau tidak kenal dengan siapa kau. Kau yang sebenar-benar adalah aku. Aku sebenar-benar adalah kamu. Inilah perkataan-perkataan orang ahli makrifat, tapi hanya sekedar cerita berdongeng, karena tak ada amal, tak ada gurunya, tak kenal rasulnya di alam dunia. Ya, tak tahu bagaimana cara menyambungkan tali buhul itu. Zikirnya pun tak terasa nikmat, habis-habis di bibir saja. Tak ada getaran-getarannya. Padahal Nabi bilang berzikir itu sebenarnya, waduh, kalah makan ayam, makan daging. Jadi cerita Nabi ini bukan hanya cerita, ya. Cerita Nabi ini harus kita, harus betul-betul cerita Nabi itu benar-benar kita rasakan. Benar tak nikmat zikir dengan diletakkan ayam, daging, itu lebih nikmat gitu. Illah. Benar tak itu?
Kalau itu kan sesaat saja kita rasakan. Di saat kita ambil, kita letakkan di lidah, di saat dia masih di lidah, masih bisa kita rasakan. Kalau dah masuk ke perut, mana ada kita rasa. Tapi kalau zikir, habis kau melafazkan, nikmatnya itu tidak ada hilang-hilangnya. Rasa nikmatnya itu muncul setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kenapa? Sinyal itu nyambung terus, informasi masuk terus. Kenapa? Betul alamat Tuhan ini, alamatnya jelas. Guru yang membawanya jelas. Ketemu dengan ibadah bersama wali-wali Allah, jelas. Bukan cerita-cerita, bukan dongeng, bukan. Tak boleh ilmu Allah nak berdongeng, untuk apa berdongeng? Praktek. Jadi ilmu kita ini full praktek. Tak praktek, tidak akan pernah berjumpa. Kalau hanya sekedar terima saja, terima lah tu mati pengen selamat tak bisa. Terima kelanjutannya praktek. Maka ilmu ini full praktek. Ketika praktek baru dia tahu apa rahasia-rahasia yang ada di dalam diri. Kau bongkar dulu kuburan jasad kau itu. Setelah kau bongkar, kau ketemu dengan apa rahasia di dalam diri itu. Baru kau bisa berzikir nikmat senikmat-nikmatnya. Ya. Kalau belum, ya coba terus. Ya. Nama kita usaha, begitulah. Maka dijelaskan di dalam hadis Nabi itu, la yadkhulul kada ila du'a. Tiada yang dapat bisa merubah takdir kita ini. Ya. Artinya keselamatan kita ini, ya, kembali selamat atau tidak selamatnya kepada Allah ditentukan dengan kita, diri kita. Doa itu artinya ikhtiar. Kau doa-doa tapi tak pernah berusaha. Bisa tak? Doa itu bukan bacaan. Bacaan itu hanya menguatkan ikhtiar kita untuk menumbuhkan rasa semangat itu. Doa itu ikhtiar. Kau nak bekerja, kalau kau mau dapat duit banyak, bisakah kau doa di rumah? Ya Allah, ya Tuhanku, datangkan duit hari ini, tapi diam di rumah. Berarti doa itu bekerja. Doa itu berzikir. Doa itu mencari guru. Itu doa. Paham ya, doa itu jangan doa. Wah, panjang doanya, tapi sinyal tak nyambung. Doa itu artinya kenal dulu, ya, siapa tempat kita meminta. Karena doa ini hajat seorang hamba terhadap Tuhan. Setelah kita tahu tempat kita meminta, kita bersemangat memohon apa yang menjadi hajat, keinginan dan cita-cita kita itu dikabulkan oleh Allah. Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang menerima ini, ya, harus berjalan. Fadzkuruni azkurukum. Kalau kau berzikir, ingat aku ingat kau. Kan gitu. Arti kau harus berjalan dulu. Takkan mungkin Tuhan nak ingat kau tak pernah ingat Tuhan. Kan gitu. Takkan mungkin kau bisa dapat duit banyak kalau kau diam-diam di rumah. Tak bisa. Bisa enggak? Mustahil kan? Tak mungkin kau bisa berjumpa dengan Tuhan kalau tak melalui Kan begitu ini. Kalau kau berjalan, aku berlari. Kalau kau ingat aku dalam majelis yang kecil, aku mengingat kau dalam majelis yang lebih besar. Majelis besar ini majelis para malaikat. Inilah dia balasannya. Cuman memang belum full kita rasakan nanti di saat kita kembali kepada Tuhan. Disitulah kita termasuk orang-orang yang bahagia. Apa yang kita usahakan, yang kita upayakan dengan segala kemampuan, potensi yang kita miliki, kita kerahkan ini untuk beribadah kepada Allah. Balasannya nanti full, habis semua balasan itu di sana. Apa yang kau inginkan disampaikan Tuhan, hajat-hajat kau itu. Bukan apa takut nanti dibalas dunia, kau lupa diri. Jadi jangan salahkan Tuhan, kalau kita dah banyak doa tapi belum dikabulkannya. Tuhan tu sayang dengan kau. Kau diberi banyak lalu kau tak mau ibadah. Lalu tak mau lagi berzikir.
Sang duit sikit ya malas berzikir. Apa get duit banyak? Ujung-ujung tak kenal lagi dah. Kawan pun dah. Orang tertentu ya ada kenal. Ya. Tapi itulah prosesnya Bapak Ibu ya. Tadi ya harus beramal dengan benar, baru kau bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kau tak berjumpa dengan Tuhan di alam dunia, jangan harap nanti kau mati bisa berjumpa dengan Allah. Itu jangan menghayal terlalu tinggi. Cari dulu orang-orang yang mengenal siapa itu Allah. Ya. Allah itu nama bagi zat. Ingat ya. Nama bagi zat itu bukan Tuhan, itu panggilan untuk Tuhan. Nama Allah itulah nama dirinya Tuhan. Beda ya, diri Tuhan dan Tuhan. Diri Tuhan itulah cahaya. Ya, dirinya itu ada pada diri kita. Dirinya Tuhan itu ada pada diri kita. Maka dengan dirinya itu kita bisa menikmati alam dunia. Dirinya itu cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itulah yang menjadi nyawa sekalian alam. Kau bisa bernapas itu, keluar dan masuk itu. Kau bisa bekerja mencari duit itu dengan cahaya dia. Dengan nama dia. Kenapa kau tak tahu bersyukur? Maka kata Tuhan, orang yang tahu bersyukur itu bukan ucapan, ya Allah terima kasih Tuhan, bukan. Zikir. Iza zakartani syakartani. Apabila hambaku ingat kepadaku, apabila hambaku zikir kepadaku, itulah hambaku yang tahu bersyukur kepada aku. Itulah orang terima kasih. Akhirnya mati-matian kita dapatkan harta dunia ini. Pada akhirnya ujungnya kita tinggalkan. Apalah arti kita meninggalkan dunia, Tuhan pun meninggalkan kita. Biarlah dunia meninggalkan kita, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Lihat perjuangan para nabi dulu. Ditinggalkan dunia, dimusuhi, dicaci maki. Tapi nabi tetap dengan kekuatan keistiqamahan beliau. Ya dihina, coba lihat Nabi Nuh apa itu. Mana ada orang suka dengan dia. Dia bikin kapal, orang bilang aneh. Gila Nabi Nuh ini. Bikin kapal di atas gunung sana. Untuk apa bikin kapal? Akhirnya di apa? Bahasanya tu kok diberakkannya apa kan? Kapal Nuh tu. Kali diberakkannya apa? Sakit perut semua. Bingung dia bagaimana cara ngobat sakit perut. Semua obat dah dimakan. Tak ada mau baik-baik. Akhirnya datang agak Nabi Nuh minta ampun. Tapi masih belum percaya. Jangankan orang lain, anak dia sendiri saja Nabi Nuh ni, isteri dan anaknya tak percaya bahawa bapa ini utusan Tuhan, dihina. Tapi kita apa yang kita dapatkan? Setelah belajar ilmu ini, mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam hati itu, kita tetap dihina orang. Karena tidak sama penyampaian kita ini. Mana sama? Suruh cari Rasul. Apa Rasul dah mati? Ya kan? Akhirat tidak nunggu mati. Coba ulama sekarang katakan apa? Akhirat nanti mati ketemu kan? Akhirat tu sekarang. Tak ketemu akhirat, tak ketemu Tuhan. Bagaimana kau mau beribadah ke Tuhan, kau tak masuk alam akhirat? Alam akhirat tu alam roh. Sekarang kau bersama jasad dan roh ini. Bagaimana ni? Memang roh tu kau tinggalkan, kau nak ibadah, bisa. Tak ada roh kau melaksanakan syariat itu. Zahirnya dipandang manusia, roh itu terhubung kepada Allah. Maka ketika kau mau beribadah kepada Allah, kau harus melepaskan dulu jasad ini. Ini bukan untuk alam akhirat. Jasmani untuk alam dunia. Lepaskan dulu, ya. Buka dulu pakaian jahir ini, baru kau masuk ke dalam alam rohani. Alam rohani itu alam akhirat. Alam akhirat itu baru kau bisa selangkah menuju ke alam Tuhan. Baru kau bisa wa may yarju lika rabbi falyamal amalan salih
wala yusyrik li ibadati rabbih ahada. Kalau kau pengen berjumpa dengan Tuhan, ada amal. Amal apa? Kau tahu bagaimana cara membongkar kuburan jasad ini. Sehingga ketika kau bongkar kuburan jasad, nampaklah rahasia Tuhan itu pada diri. Terhubunglah milik Allah itu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan apa ini? Ibadah yang gagah. Kahar namanya. Baru ibadah kau gagah. Bukan gagah ini kau pakai jubah, pakai sal banyak, bukan. Biar dia melepet ya kau songkoknya tu. Dah 5 tahun melepet tak pernah cuci lagi kan. Tak ada dipandang Tuhan, tak pengaruh kata Tuhan. Biar kau membaca tu sangsut-sangsut sikit tak ada pengaruh kata Tuhan. Itu bukan kau pandang itu. Yang kau pandang hakikat kau itu, batin kau itu. Yang kau pandang di dalam hati kau itu. Nyambung tak? Ada tak kau sambungkan milik aku tu kepada aku? Kalau itu tak kau sambungkan, tak ada arti semua itu. Salat kau habis, sahadat kau habis. Ya, puasa kau habis. Zakat kau yang kau keluarkan hanya dibalas Tuhan di alam dunia. Tapi di akhirat nol, tidak ada apa-apanya. Haji yang kau pergi ke sana itu hanya perjalanan tamasya, liburan, wisata. Sana itu bukan itu yang sebenarnya. Itu perjalanan jahir, yang batinnya inilah kita nih. Zikir, tafakur, sir, tikir, tafakur, sir. Inilah perjalanan jiwa yang sesungguhnya. Maka kalau dia dari Allah ilmu tu ya, pertama dia harus ditanamkan nur kitab itu. Dari Nabi Adam, semua nabi-nabi sampai Nabi Muhammad semua ditanamkan nur kitab itu. Dari tanamkan nur kitab, dia sudah tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sudah ada sinyal dia. Carilah ya. Yang belum ya. Ini kita bermujakarah, bertukar fikir. Ya, selama kita masih hidup di alam dunia, tugas kita saling mengingatkan. Yang tahu mengingatkan yang belum tahu. Kalau sudah diingatkan masih tak mau tahu, ya, tak mau peduli, cuek, itu dah tanggung jawab kita masing-masing. Tapi yang jelas, jangan harap doa itu dikabulkan oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat, kalau tak ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar orang beriman ni apa? Tak ada lain. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullahu zikran katsira. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Perintah Allah, zikirlah kau menyebut nama Allah. Ya, sepanjang pagi dan petang. Ya, kalau untuk bibir ini ya berwaktu. Waktu apa? Johor, asar, maghrib, isya, subuh berwaktu. Tapi sepanjang pagi dan petang. Maka untuk sepanjang pagi dan petang itu syaratnya harus menuntut ilmu. Itu bermain di keluar masuk jalan napas sudah. Dia harus tahu hakikat napas itu. Dia tahu alam tabi'i, alam rohani, alam idopi, alam rohani dan alam rabbi. Baru dia bisa napas itu keluar masuk itu berzikir. Kalau tidak dia hanya sekedar lisan saja. Kalau lisan ini itu tadi tak ada orang yang protes. Coba orang yang berzikir nama Allah tak ada. Oh bagus bapak itu. Hari habis salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba macam kita ni. Hillah. Apa ni orang ni? Nak lepas kepala katanya. Zikir apa pula macam itu tu kata dia. Dia tak tahu ke atas dan ke bawah itu jalan napas dia sendiri. Tak tahu keberkahan rahmat Allah ini hadir di tengah-tengah majlis. Cuman kan bagaimana kita nak menjelaskannya? Tak ada pasti kalau dah kita ni aneh daripada orang, diprotes orang, dihina orang. Tapi nanti baru menentukannya di saat dia kembali kepada Allah, baru dia tahu apa yang diperbuatnya itu inilah sebenar-benarnya. Ya, jalan sebenar-benar untuk bisa liqa'i Rabbi kepada Allah. Jadi betul-betul ilmu yang kita sudah terima ya, yang sudah kita dapatkan dari seorang guru ini, amalkanlah dengan benar. Ya, jangan sedikit ada rasa ragu-ragu. Biar apa ini
jasad boleh hancur, ya. Jasad boleh dihina, dicaci, dimaki orang, tak apa-apa. Memang itulah ujian orang dapat kitab Allah. Karena yang kitab kita baca ni kitab gaib, kitab qadim namanya. Kalau kitab yang kita baca kitab zahir, pujian yang kita temukan. Tapi kau baca kitab qadim, musuh Allah banyak. Tak senang orang dengan ilmu seperti ini. Memang begitu. Contoh Nabi, semua Nabi tak ada yang, semua diuji Tuhan. Semua butuh pengorbanan. Ya, tak ada Nabi itu tak berkorban, tak ada. Baik Nabi Isa, Nabi apa, semua berkorban loh, sampai dia menjadi orang sukses. Itu akan kita temukan kalau kita perjalanan jiwa itu, mi'raj itu benar-benar kita bisa. Kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih Allah. Siapa yang pertemukannya? Tuhan, kata Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah memperjalankan hambanya ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu huwas samiul basir. Baru kau diperjalankan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilmu Allah. Baru kau bukan hanya sekedar dengar cerita Isra dan Mi'raj itu, tapi kau mengalami peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Betul kita juga Mi'raj, bukan Mi'raj itu mukjizat Nabi, mukjizat orang beriman. Karena ada teknik metodenya, ada aturan, ada caranya. Bukan ikut-ikutannya, bukan, harus dengan ilmu. Kau ilmu pasti kau Mi'raj. Saya pastikan Mi'raj. Tapi dengan ilmu, ya, kalau tidak dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi, ya, yang tawassulnya sampai kepada Nabi, yang rabita mursidnya betul-betul sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan Mi'raj. Tidak lama cepat, tidak cepat lambat, tapi prosesnya itu pasti akan dialami. Ya, jangan heran ke ujian, sabar ya kita menghadapi. Kati dia mau menghina apa, memang begitulah. Kita lihatlah, bukalah sejarah-sejarah Nabi. Ada Nabi itu disenang-senangi orang, tak ada. Nabi Ayub diusir lari ke hutan dengan penyakit yang hina. Ayub ini bingung Tuhan nak ngujinya. Diberi kekayaan yang sangat luar biasa, tak ada yang bisa menandingi kekayaannya Ayub itu. Tapi ibadahnya makin bagus. Bukan kita makin kaya makin lupa dengan Tuhan. Macam mana nak nguji orang ini? Sakit dia sabar, diberi kekayaan banyak, makin mantap ibadahnya. Cuba-cuba aku beri penyakit yang tak pernah dialami orang di dunia ini. Gampang itu. Penyakit Ayub ni katanya itu hanya dirasakan oleh Ayub saja. Sebelumnya tidak akan pernah ada, setelahnya pun tak akan pernah ada lagi. Penyakit yang dirasakan Ayub ini. Gampang itu. Sebelum Nabi Ayub tak ada orang penyakit. Setelahnya pun tak ada. Sampai 30 tahun kena penyakit itu. Ulat-ulat bermunculan di badannya. Sampai jangankan orang lain, istrinya yang meninggalkan dia. Diusir di hutan, takut kena penyakit menular, kan? Tapi Nabi Ayub tetap ibadahnya. Tapi Ayub belum ada syariat, ya. Ayub tapi diberi kitab Allah. Cukup dia duduk tafakur. Sir dia, itu ya amalan dia. Tak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada tu. Sekarang sudah sempurna. Jangan sudah sempurna mau balik ke zaman Ayub lagi. Ya laksanakanlah, kan? Ini aturan baku, ya. Tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya itu yang itunya. Sinyalnya itu yang penting. Setelah sinyalnya nyambung, baru kau laksanakan syariat Nabi ini boleh ditawar. Ya, coba Nabi Lut Isra Mi'raj 50 kan, ngapa bisa jadi 5? Artinya apa? Boleh ditawar-tawar urusan jasad ini. Ada negosiasi. Kau tak mampu dalam perjalanan, 4 kau bisa jadikan 2. Kau mau tarik lagi pun boleh. Asal kau tak mampu kerja, kau tarik di waktu Johor. Gampang kan, boleh tahu menawar semua tu. Memang hukum membolehkan. Jadilah kasar dan jamak. Yang 4 jadi 2.
Johor jadi 2, asar jadi 2. Tak mampu kau kerjakan Johor, kerjakan waktu asar. Tak mampu kau melaksanakan asar, diambil di waktu Johor. Boleh tahu menawar urusan jasa, tapi urusan itu wajib, tidak bisa ditawar lagi. Tak ada sinyalnya, tak ada gelombangnya, tak wajib, yang kau lakukan semua salah. Tak benar semua. Tak jumpa kau dengan Tuhan, tak bisa kau mi'raj, tak pernah kau berjumpa dengan Allah. Itulah artinya. Jadi syarat mutlak itu harus mencari seorang guru. Dan guru yang benar-benar bisa membawa kita untuk bisa sampai berjumpa dengan Allah. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ceramah singkat ini ada manfaatnya lah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan, petunjuk dan hidayahnya Allah. Saya rasa kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.